Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari dengan nomor induk mahasiswa 856488596 dengan mata kuliah SPGK 1407 praktikum IPA di SD. Simbiosis adalah interaksi erat antara dua atau lebih organisme dari spesies yang berbeda. Interaksi ini bisa menguntungkan, merugikan, atau netral bagi salah satu kedua belah pihak. Definisi utama simbiosis berasal dari bahasa Yunani sim bersama dan bios kehidupan, berarti hidup bersama. Jenis-jenis simbiosis mutualisme. Definisi kedua spesies diuntungkan, contoh lebah dan munggah. Komensalisme, yaitu satu spesies untung yang lain tidak terpengaruh, contoh ikan, remora, dan hiu. Parasitisme, satu spesies parasit untung yang lain inang atau rugi, contohnya nyamuk dan manusia. Amensalisme, yaitu satu spesies rugi yang lain tidak terpengaruh, contohnya pohon besar menghalangi sinar matahari ke tanaman kecil di bawahnya. Yang terakhir, netralisme. Definisi kedua spesies tidak saling mengaruhi, yaitu contohnya dua spesies burung yang makan makanan berbeda di habitat sama. Simbiosis yang terjadi pada tanaman sawit dan organisme yang menempel padanya bisa bermacam-macam tergantung pada jenis organisme yang menempel. Berikut beberapa simbiosis yang terjadi. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua organisme yang mana satu organisme mendapat keuntungan sementara organisme lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contoh, beberapa jenis tanaman epifit seperti lumut atau anggrek dapat menempel pada batang sawit. Yang kedua, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang mana keduanya saling mendapatkan keuntungan. Contoh, beberapa jenis serangga atau kutu tertentu mungkin memakan hama yang menyerang sawit sehingga membantu melindungi sawit dari kerusakan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme yang mana satu organisme parasit mendapatkan keuntungan dengan merugikan organisme lain atau inang. Contoh, pada sawit, jenis jamur patogen atau serangga hama dapat menempel pada sawit dan menyebabkan penyakit atau kerusakan. Hubungan antara semut dan bunga bisa menjadi contoh dari beberapa jenis simbiosis tergantung pada situasinya. Mutualisme, saling menguntungkan. Dalam beberapa kasus, semut dapat membantu bunga dengan melindungi mereka dari serangga herbivora atau pemakan tumbuhan, atau membantu dalam penyerbukan. Contoh, semut yang melindungi bunga dari ulat atau serangga lain. Komensalisme, satu untung, satu tidak terpengaruh. Jika semut hanya mengambil nektar dari bunga tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi bunga, ini bisa dianggap sebagai komensalisme. Contohnya, semut yang hanya mengunjungi bunga untuk mengambil nektar tanpa membantu penyerbukan atau memberikan pelindungan. Parasitisme, satu untung, satu rugi. Dalam beberapa kasus, semut dapat merugikan bunga, misalnya jika semut memakan bagian bunga yang penting untuk reproduksi atau jika mereka membawa hama yang merusak bunga. Contoh, beberapa spesies semut dapat merusak kelopak bunga atau memakan serbuk sari atau mengurangi peluang bunga untuk berhasil melakukan penyerbukan. Jadi kesimpulan, jenis simbiosis antara semut dan bunga sangat bergantung pada spesies semut dan bunga yang terlibat, serta konteks lingkungan di mana interaksi tersebut terjadi. Dalam banyak kasus, hubungan ini dapat bervariasi antara mutualisme, komensalisme, dan parasitisme.